senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat sehingga kita dapat menunaikan aktivitas yang menjadi tupoksi kita, yakni melalui kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di unit sekolah kita, dan kita sebagai pendidik mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengampu tugas ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya, nama saya sudah tentu kenal Bapak Ibu, saya Warsono, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Konawe Selatan, menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Pak KS yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh semua peserta CGP, yakni pemenuhan tugas untuk modul pembelajaran 1.4 tentang budaya positif. Izin saya menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini saya akan membawakan materi tentang diseminasi budaya positif yang item-itemnya sebagaimana sudah terpampang di depan kita semua. Barangkali ada beberapa mungkin yang sudah Bapak Ibu pelajari melalui topik di PMM maupun di materi-materi lain yang di luar topik PMM maupun kegiatan CGP yang pada intinya memiliki kesamaan dan memiliki substansi yang sama. Ya. Baik Bapak Ibu, tentang budaya positif, apa pentingnya kita mempelajari budaya positif dan penerapannya di dalam lingkungan satuan pendidikan? Budaya positif sebagaimana yang pernah kita mungkin dengar adalah suatu kondisi di mana berkembangnya nilai-nilai karakter yang ingin diberlakukan di sebuah satuan pendidikan. Nilai-nilai karakter ini menjadi hal penting dan ini menjadi wacana yang terus digaungkan karena mengingat tantangan pendidikan semakin tahun itu semakin kompleks, ya, dan menjadi keprihatinan kita karena degradasi moral itu mengancam generasi muda kita. Olehnya itu karakter ini menjadi hal yang prioritas, menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana itu bisa diterapkan dan sekaligus bisa mewarisi perilaku anak didik kita, baik di jenjang SD maupun di jenjang SMP. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Jangan terlalu tegang, diam terus. Tegang nanti cepat naik kolesterolnya. Atau sudah mulai ngantuk? Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Kalau melihat rincian materi yang begitu banyak, dalam hati ini pasti pulang jam 12. Ya, insya Allah kita kupas sedikit-sedikit dan jelas semua materi nanti kita akan pelajari garis-garis pentingnya saja. Pendalamannya Bapak Ibu bisa nanti eksplor di beberapa materi yang lain. Yang pertama adalah disiplin positif. Kata disiplin Bapak Ibu sering kita sudah tidak asing lagi dengan penggunaan kata disiplin. Yang pada intinya apa sih itu disiplin? Disiplin itu upaya atau usaha kita untuk menginginkan orang lain menjadi lebih baik. Ya kan begitu. Anak-anak kita menginginkan anak-anak supaya bisa disiplin dalam menggunakan seragam. Berarti ada upaya kita yang kita tunjukkan kepada orang lain, yaitu anak-anak, bagaimana dia bisa
mengikuti apa yang menjadi arahan kita. Nah, sekarang kalau diberikan kata tambahan positif, letak perbedaannya di mana? Ada yang tahu kira-kira? Ibu Iis, letak perbedaannya di mana? Antara kata disiplin dan ditambahkan positif. Dari yang baik menjadi lebih baik. Secara proses, Ibu Maimana, tidak ada hubungan di dalamnya. Ibu Rini, tanpa hadiah. Ibu Yusra, Susra, apa? Dari disiplin menjadi disiplin positif itu letak perbedaannya adalah pada proses nilai yang ingin dilahirkan. Kalau disiplin saja itu prosesnya hanya satu arah. Artinya kita dalam tanda kutip memaksa kehendak orang untuk melakukan sesuatu yang menjadi arahan kita, ya kan? Tetapi disiplin positif itu maknanya yang akan diharapkan, nilai yang ingin diharapkan adalah upaya yang dilakukan oleh peserta didik secara sadar. Ada usaha intrinsik dari dalam. Jadi kita mengharapkan dia juga memahami dan melaksanakan dengan penuh kesadaran. Itu yang disebut sebagai disiplin positif. Jadi ada upaya yang lahir dari diri anak itu sendiri tanpa harus guru itu menyuruh terus. Misalnya pemberlakuan aturan pengenaan sepatu, warna sepatu hitam. Sekolah menerapkan itu. Anak merespon baik bahwa penggunaan sepatu hitam itu merupakan bagian dari disiplin yang diterapkan oleh sekolah, dan nilai yang ingin dibangun adalah nilai kesadaran. Jadi tidak perlu anak-anak harus diingatkan terus. Ya, begitu ada datang ke sekolah, ada di sekolah dengan menggunakan sepatu, yang harus bisa memastikan sepatu yang digunakan adalah sepatu yang berwarna hitam. Nah, itu ada upaya kesadaran. Sama halnya kalau ingin menciptakan keamanan, kemudian lingkungan yang anti bully, itu juga ada upaya kesadaran. Nah, ketika itu sudah terwujud, maka nilai disiplin positif yang akan diterapkan di lingkungan sekolah itu akan jauh lebih mudah. Inilah yang akan menjadi PR kita semua, karena membangun kesadaran itu bukan pekerjaan yang ringan, ya. Dibutuhkan upaya-upaya yang agak sedikit mungkin agak tidak berada pada posisi seperti biasa. Kadang juga kalau kita ingin memperlakukan disiplin itu dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Tapi betul itu Bapak Ibu, ya. Ketika kita ingin mendisiplinkan sesuatu, ada perasaan kita yang tidak nyaman. Misalnya datang tepat waktu, yang biasanya kita mau seenaknya saja, karena kita mengingatkan jam disiplin, itu akan terusik di dalam hati kita. Ya. Jadi konotasinya ada konotasi ketidaknyamanan, itu wajar. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah berasal dari bahasa Latin, ya, dari kata movere yang memiliki arti dan makna menggerakkan. Menggerakkan satu jalur atau satu sinergi dengan disiplin, ya. Upaya untuk mendisiplinkan orang itu adalah upaya juga sama untuk menggerakkan orang lain. Di dalam motivasi itu terdapat ada 3 model perilaku manusia. Yang pertama adalah manusia melakukan motivasi itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kadang-kadang ingin berubah, ada motivasi ingin menghindari hukuman. Ini jelas kita rasakan dan kita alami. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Nah, ini juga sering kita lakukan, Bapak Ibu. Kamu kalau rambutmu besok cukur, bisa pendek, bisa rapi, ibu kasih hadiah. Jadi dia berpikir untuk melakukan itu dengan motivasi mengharapkan hadiah. Dan yang ketiga adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah esensi dari motivasi, yaitu poin ketiga. Ya, karena ini akan melahirkan nilai-nilai kesadaran. Anak berubah, kita sendiri berubah karena tidak ada tendensi apapun. Benar-benar berangkat pada kesadaran diri. Kalau saya disuruh bapak dan ibu guru untuk cukur rambut, untuk potong kuku, dia kembali lagi berpikir bahwa itu untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan orang lain. Kemudian budaya positif yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada mungkin dua kata yang menurut kita mungkin agak baru. Saya sendiri awalnya ini mendapat istilah ini agak baru dalam memori saya. Misalnya kata konsekuensi dan restitusi. Kalau kata hukuman kita mungkin sudah tidak asing. Nah, ketika istilah kata ini erat kaitannya dengan pola pikir kita dalam menghadapi suatu masalah. Ya. Kemudian ketika kata ini ternyata memiliki definisi yang berbeda-beda. Yang pertama, hukuman itu tindakan sepihak yang bersifat tidak terencana atas tindak suatu pelanggaran. Itu disebut hukuman. Bagaimana modelnya? Tentu kita sering mempraktekkan. Lihat anak-anak datang terlambat, sini. Kenapa kamu terlambat? Siapa punya motor dari tes? Apa yang kita lakukan? Pokoknya bapak, ibu guru tidak mau tahu. Tebus keterlambatanmu, bersihkan WC. Nah, itu hukuman. Ya, itu bentuknya hukuman. Yang kedua, konsekuensi adalah tindak kesepakatan bersama atas suatu pelanggaran. Itu disebut konsekuensi. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Contohnya misalnya datang terlambat, mengikuti pelajaran 15 menit, terlambat 15 menit, lantas ada kesepakatan yang kita buat bersama. Misal itu kita lakukan di ruang lingkup kelas kita. Contoh Ibu Rini, wali kelas berapa Ibu? Nah, ada kesepakatan yang dibangun dengan anak didiknya. Kalau terlambat masuk di kelas, ikuti pelajaran 15 menit, apa kesepakatan konsekuensinya? Nanti pulangnya paling terakhir Bu, sebanyak 15 menit menunggu. Nah, itu konsekuensi. Atau contoh lagi, misalnya anak merobek buku temannya, mengganti lagi dengan buku yang lain atau yang baru. Itu juga bagian dari konsekuensi. Ada kesepakatan. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan. Bapak Ibu pernah menawarkan hukuman kesepakatan? Ya, kamu mau dihukum apa? Nyapu Pak, kan nggak pernah. Kadang-kadang kita yang intervensi. Dan yang ketiga adalah restitusi, adalah proses penyelesaian masalah pelanggaran dengan membuka ruang dialog untuk mencari solusi. Nah, inilah pengetahuan terbaru mungkin bagi saya yang pada awal mengikuti kegiatan CGP dan mungkin juga bagi Bapak Ibu. Restitusi, penyelesaian masalah yang dihadapi siswa dengan membuka ruang dialog. Contoh, ini prakteknya ya, prakteknya. Anak membuat pelanggaran. Ya, anak peserta didik membuat pelanggaran. Ketika solusi restitusi yang dipakai adalah memanggil yang bersangkutan, mengajak berbicara, menggali informasi yang ada di dalamnya, kenapa sampai kamu melanggar, kemudian memberikan muatan-muatan dan mengembalikan lagi kepada siswa yang bersangkutan untuk mencari solusinya sendiri. Itu yang disebut sebagai segitiga restitusi. Misalnya, si Budi sering bangun kesiangan sehingga menyebabkan terlambat masuk sekolah. Bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan solusi menghadapi masalah Budi? Panggil Budi, ajak dia bicara, sampaikan apa yang menjadi masalah di rumahnya yang menyebabkan dia sering bangun terlambat.
kemudian berikan umpan balik kepada dia, bagaimana ajak dia berpikir suatu saat kamu bisa tidak terlambat sekolah. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu, dari ketiga item ini, maka item yang ketiga ini yang memiliki nilai paling tinggi, karena ada upaya, sekali lagi upaya untuk melahirkan, mengembangkan nalar kritis siswa dalam menghargai potensi yang dimiliki masing-masing. Kenapa kita tidak mengedepankan ini yang sering kita pakai? Ternyata hukuman, baik itu apalagi secara fisik maupun verbal, itu dapat memberikan dampak tumbuhnya karakter negatif yang membekas pada diri anak. Makanya saya sudah hampir 5 tahun terakhir itu jarang memberikan hukuman fisik kepada anak. Ya, totalitas itu saya tinggalkan, saya lebih enjoy saja ngajar, diajak bercanda saja anak, sebab proses tantangan ke depan itu secara kompleksitas itu akan lebih rumit, dan proses penanganan pun itu juga jauh lebih rumit. Ya. Saya dulu produk untuk pendidikan yang mengalami proses pendidikan yang luar biasa keras juga. Kalau Pak KS mungkin bisa sempat dapat itu ya. Gak hafal perkalian yang namanya rambut ini habis, langsung hujan ini juga dapat itu. Ya, kemudian perut, kepala itu sering jadi objek sasaran ketika kita tidak bisa melakukan apa yang diberitakan oleh guru. Tapi usaha-usaha waktu itu memang cocok di zamannya. Ya. Cocok di zamannya. Kenapa? Itu terbukti. Anak dulu kalau tamat SD, perkalian itu sudah di luar kepala. Percaya atau tidak? Kelas 4 saya itu sudah hafal di luar kepala. Masuk SMP, Ibu Maimanah harus kerja keras. Perkalian masih jadi PR ketika anak masuk di SMP. Jadi kualitasnya memang berbeda antara pola pendidikan dulu dengan sekarang. Nah, inilah yang harus kita mencari dengan erat untuk bagaimana bisa kita lebih aware, lebih care dengan pola-pola pendidikan yang mengajak kepada kearifan berpikir lebih bijaksana. Yang kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Ini bagian dari budaya positif. Posisi kontrol adalah kondisi di mana seseorang menghadirkan sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah. Dr. William Glasser kemudian berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut terdiri dari pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Inilah posisi yang ada pada diri kita saat ini, Bapak Ibu. Kalau kita berkaca kepada diri sendiri, kira-kira kita lebih sering berada di posisi mana, Bapak Ibu? Di penghukum, di pembuat rasa bersalah, di sebagai teman, atau pemantau dan manajer? Penghukum. Jujur sekali dalam penghukum ya. Kalau Pak Tresna paham, saya awal-awal di sekolah ini posisinya persis 100% sebagai ini. Ya, main cambuk, main tendang, main pukul semuanya. Nah, sekarang ini kita sudah bergeser untuk menyesuaikan paradigma pendidikan. Nah, kita lihat posisi kontrol yang selama ini kita perankan. Saya ingin kasih tes Bapak Ibu. Ada beberapa contoh kalimat tindakan dan posisi kontrol. Untuk yang pertama, kalimatnya begini tindakannya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu beres. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak atau Ibu bantu beres. Kira-kira posisi di mana nih Bapak Ibu? Posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai manajer, Ibu Rini. Ibu Yanti sebagai apa?
Ayo. Ada 5 tadi ya. Apa tadi yang pertama? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Ada teman, dan terakhir manajer. Ya, posisi kita ini kelima posisi paling sering kita gunakan, tapi kita lebih dominan yang mana? Nah, contoh ini kalimat. Kalau ada kalimat seperti ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ini masuk di posisi mana? Kalau Bapak Ibu mempraktekkan. Teman, Ibu Rini, manajer. Ibu Ayu, manajer. Pakai sama Pak? Oh, malu. Ibu Is, teman. Kira-kira mana jawabannya? Jawab kita lihat. My friend. Jangan dulu ya. Ya, sebagai teman. Jadi kita mengakrabkan diri kepada anak-anak. Ya, mengakrabkan diri kepada anak, memandang dia sebagai seorang teman kita dengan menggunakan bahasa yang baik. Ya. Jadi posisi kita lebih kepada teman. Apakah ini posisi yang tepat untuk posisi kontrol emosi kita dalam mengenai masalah? Tentu belum bisa dikatakan tepat. Yang kedua, ada kalimat gini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat salah begini? Nah, itu kalimat posisi sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Ada yang lain? Sepakatin kayaknya ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Jawaban Bapak Ibu apakah benar? Iya, membuat rasa bersalah. Pernah ini mempraktekkan Bapak Ibu? Nah, sorry. Sini, laporkan sama Bapak. Jangan Pak. Kan begitu. Jangan. Pokoknya saya tidak akan ulangi lagi. Nah, itu membuat rasa bersalah. Biasanya ada kondisi anak-anak secara sepintas dari sisi luar bagus perannya, tapi ada peran negatif yang selama ini disembunyikan dari orang tua. Begitu didapati guru, maki-makian berupaya untuk bagaimana menyembunyikan itu supaya orang tuanya tidak tahu. Ya. Nah, membuatnya dia rasa bersalah dengan cara seperti itu kita menyampaikan ke anak. Apakah ini posisi yang tepat? Tentu tidak. Kemudian yang kedua, kata tindakan begini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita sering menggunakan ini juga. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu mengajak membuka wawasan anak berpikir. Yuk, apa rencana kamu supaya kamu bisa aktif mengerjakan tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu guru? Ini kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Ada lagi yang lain berbeda? Posisinya manajer. Jadi diajak anak-anak untuk berpikir memecahkan masalah yang dia sendiri. Dan kemudian yang berikutnya ada kalimat patuhi aturan sah. Awas. Kalau ini sudah hafal semua. Karena 100% dipraktekkan oleh kita ini. Penghukum. Dan terakhir, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa yang tersisa belum disebutkan tadi Bapak Ibu? Iya, mantap. Kalau kamu bisa hadir 70% saja dalam satu semester, Ibu pasti kasih naik kelas. Nah, kalau upaya-upaya itu yang sering kita praktekkan, maka posisi kita sebagai pemantau. Nah, dari kelima fungsi kontrol tadi, mana yang terbaik menurut kita? Yang terbaik adalah tentu posisi manajer. Kalau itu kita bisa budayakan,
kita bisa jadikan sebagai instrumen untuk menghadapi siswa dengan berbagai masalahnya, maka kita secara tidak langsung telah berupaya untuk turut serta membuka cakrawala berpikir anak-anak menjadi jati diri yang ada pada diri, menghargai apa yang ada pada dirinya. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, bagian dari budaya positif itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive, kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Dari keempat, mulai dari posisi poin 2 sampai poin 5 itu mengerucutnya pada kebutuhan bertahan hidup. Apa ini perlunya kita pelajari? Ini sebagai instrumen untuk kita mengambil sikap posisi kontrol. Kita sering mengabaikan ini sebagai hal yang substansi ketika kita menghadapi masalah anak-anak. Seperti yang saya berikan contoh tadi, Bapak Ibu, kita mendapati anak-anak sering datang terlambat karena pengaruh bangunnya terlambat. Mestinya ini yang dijadikan dasar untuk mengambil tindakan fungsi kontrol kita tadi. Di mana letaknya? Galilah anak tersebut, ya, kesalahan-kesalahan yang dibangun, adakah yang ingin dituangkan atau diekspresikan? Oh, ini anak sering membuat kesalahan di sekolah, entah itu melanggar tata tertib, dalam bentuk perkelahian dan sebagainya. Mungkin ada kebutuhan yang belum tercukupi. Apa itu? Kayaknya dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Boleh jadi keluarganya anak tersebut kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Dia seolah-olah ingin mencari perhatian di tempat lain. Di sekolah inilah barangkali tempatnya dia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, boleh jadi lagi kita mendapati kasus-kasus yang berbeda. Ya. Seperti anak yang membutuhkan kecukupan untuk rasa kebebasan dan kesenangan. Ibu Maimana biasa menghadapi anak-anak di dalam kelas, seluruhnya tidak fokus. Saya sendiri juga sering menghadapi seperti itu. Dijelaskan seperti ini, pakai metode ini selalu dan lihat. Mestinya kita berkaca diri, ya, termasuk saya. Oh, ini anak memang sepertinya butuh kebebasan. Apa bebasnya? Kita kurang memberikan sedikit keleluasaan. Mungkin metode yang digunakan oleh kita kurang pas menurut dia. Atau boleh jadi dia merasa bosan belajar di dalam ruang kelas, ingin diajak keluar ruang kelas. Nah, kasus-kasus seperti itu berarti anak tersebut butuh kebebasan untuk bisa mengekspresikan apa yang dimiliki. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, inilah poin yang kemarin saya praktekkan di perwalian saya di kelas 8A, membuat keyakinan kelas. Baru dengar Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu ya? Di BMM, pernah baca di BMM. Videonya juga pernah kita lihat, menjadi skip. Yang penting rampung. Nggak tahu apa bilang apa gitu ya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa bukan aturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas kita gunakan? Keyakinan kelas ini hampir memiliki hubungan yang sinergis dengan fungsi kontrol yang kita gunakan sebagai manajer. Ya. Kalau di manajer itu membangun nalar kritis anak-anak untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Kalau di keyakinan kelas hampir sama. Hampir samanya adalah kita membuat kesepakatan yang lahir dari daya pikir kreatif anak-anak tentang apa yang menjadi harapan. Nah, keyakinan kelas ini bagian hal yang menjadi budaya positif. Kenapa?
karena ada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Ya, yang terlepas di sini latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang diakui kebenarannya bukan hanya di satu tempat, tapi juga di tempat lain. Misalnya tindakan membuang sampah pada tempatnya, itu di Indonesia juga berlaku tindakan baik. Kemudian di Malaysia itu juga diakui oleh tindakan baik. Itu namanya nilai universal. Nah, keyakinan kelas ini hal yang harus mulai kita tumbuhkan untuk mendisiplinkan anak-anak, karena di sini nanti akan lahir motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari diri dalam anak-anak. Nah, kemudian saya langsung saja contoh memaknai keyakinan, ya. Misalnya ada konteks kalimat seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Betul tidak, Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ada nilai yang kita yakini bahwa itu benar-benar dapat menjadi hal positif, berdampak positif pada diri kita. Menggunakan helm dalam berkendara. Ketika kita jatuh, maka area kepala ini dimungkinkan menjadi hal organ vital yang harus terlindungi. Karena kutip, kalau itu terjadi pada kecelakaan yang parah, ya di luar ketentuan kita, ya. Tetapi upaya itu setidaknya kita bisa lakukan. Nah, inilah yang disebut sebagai keyakinan. Apa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat keyakinan kelas? Tapi bisa baca, mungkin saya tidak perlu menguraikan satu persatu. Salah satu poin yang ingin saya bacakan di sini adalah bersedia meninjau kembali mana poin yang ini saja, ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Konteks kalimat itu sedikit saja. Misalnya anak-anak, ya, keyakinan kelas ini dibuat dari peraturan dulu, ya, di tahapannya. Anak-anak diminta untuk membuatkan apa harapan untuk kelas kita yang lebih baik. Misalnya yang pertama, jangan buang sampah di sembarang tempat. Oke, bagus. Jangan buang sampah di laci. Oke, bagus. Apalagi jangan makan di dalam kelas. Bagus. Jangan minum saat belajar. Itu juga bagus. Nah, itu bentuknya peraturan. Bagaimana keempat kalimat kata tadi bisa kita rangkum menjadi satu keyakinan kelas, dirangkum menjadi satu, hanya bisa dua kata, tidak bisa gunakan. Apa itu? Ya. Menjaga kebersihan. Itulah nilai keyakinannya. Jadi dua kata saja itu bisa merangkum 4 tindakan, 4 harapan yang ingin kita wujudkan. Jadi kita buat kesepakatan dengan bunyi menjaga kebersihan. Itu sudah mencakup itu. Nah, kenapa tidak harus panjang-panjang? Supaya mudah diingat dan dipraktekkan. Bukan hanya guru yang mengingat, tapi anak-anak yang diingat. Ketika kita mendapati di ruang kelas ada sampah berserakan. Siapa yang melakukan? Saya lupa. Tanya kembali. Budi, bukankah kamu ingat apa keyakinan kelas kita? Nah, apa itu? Jaga kebersihan. Berarti kos sampah ini harus Budi buang di tempat tong sampah. Tidak perlu melolot. Saya mau sapi. Marah naik tensi, ya. Mereka senyum-senyum. Kemudian, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu nanti bisa lebih berdalam lagi, ya. Dan terakhir ini adalah segitiga restitusi yang sudah sekilas saya bahas. Sekilas saya bahas tadi tentang segitiga restitusi dan penanganannya. Dan ini prosesnya,
Jadi begitu kita mendapati anak yang lagi bermasalah, yang kita lakukan adalah pertama menstabilkan identitas. Yang bagaimana konteksnya menstabilkan identitas? Nah, inilah kata-kata yang biasa yang bisa digunakan untuk menstabilkan. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu ini sering perhatikan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas namanya. Ibu juga sering berbuat salah. Jadi seolah-olah itu anak terlindungi. Merasa aman semua ada teman saya. Ada teman saya. Ibu ada juga masih sering salah. Ada sedikit down. Jadi fungsinya menstabilkan identitas itu mengendalikan emosi anak. Jadi biarpun dia meluapkan, tapi sambil mengendalikan kita. Kalau saya panggil anak-anak, kenapa kamu ribut kelas? Nah, saya mempraktekkan yang lalu seperti itu. Bagaimana Pak? Saya kelas begini-begini. Oh, ya tentu Bapak juga tidak terima kalau diperlakukan begitu. Itu namanya kalimat yang menstabilkan identitas. Yang selanjutnya validasi kebutuhan. Biasa diucapkan dengan kalimat konteksnya begini. Apa yang penting buat kamu? Kamu berbuat seperti tadi, tentu ada alasannya bukan? Nah, itu mulai mengarah ke validasi kebutuhan. Iya Pak, saya berbuat tadi kan ingin melindungi diri saya, masa saya dituduh seperti ini? Validasi kebutuhan. Jadi rata-rata anak itu melakukan sesuatu kan dia berusaha untuk membela diri, nah, ya kan Bapak Ibu ya, membela diri untuk menyatakan bahwa yang dia lakukan itu benar, untuk sementara. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Konteks firman itu begini, apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita? Saya konteksnya begini Bapak Ibu. Ketika anak sudah meluangkan emosinya dan kita juga seolah-olah mendengarkan apa yang menjadi curahan hati dia, kemudian kita mengembalikan, saya kadang mengembalikan kepada anak tersebut, mengembalikan bagaimana menurut kamu kalau tindakan tadi kamu lakukan, apa kira-kira tidak membahayakan orang lain? Ya sebenarnya membahayakan Pak. Kita langsung berikan nota positif lagi. Yang kamu lakukan sebenarnya sudah bagus. Cuma kalau kamu bisa lebih bersabar sedikit saja, maka tidak akan menjadi lebih parah. Dan terakhir, kira-kira yang kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati tidak? Tidak Pak. Apa keyakinan kelas kita? Saling menghormati dan menghargai. Nah, poinnya itu kira-kira kamu bersedia untuk melakukan perbaikan. Ketika ada respon bersedia, maka anak tersebut secara tidak langsung sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian segitiga restitusi, dan kita membangun rasa percaya diri dia. Inilah yang berat. Kenapa saya katakan berat? Sebab kita tidak selamanya berposisi diri sebagai manajer. Apalagi kalau kita sendiri tidak profesional. Profesional begini Bapak Ibu. Ada ribut di rumah belum selesai, bawa ke sekolah. Sampai di sekolah kita dapat yang seperti itu. Akhirnya yang dari rumah akumulasi masalah merembet ke sekolah. Posisi kita pasti 100% menjadi penghukum. Ya, penghukum. Nah ini kita tidak profesional untuk menghadapi anak. Terkadang anak yang tidak tahu masalah kita, atau kita lagi banyak pekerjaan di rumah, banyak pekerjaan di sekolah, begitu menghadapi masalah dengan anak-anak, terkadang anak-anak menjadi imbas dari ketidakprofesionalan kita. Maka begitu beratnya kita menerapkan posisi sebagai manajer dan memposisikan segitiga restitusi sebagai alternatif dalam mengambil masalah. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah diseminasi budaya positif yang saya sampaikan di tengah kita. Mudah-mudahan sedikit banyak dapat memberikan berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan tentunya kita bisa mengaplikasikan dalam di lingkungan kerja masing-masing.
khususnya dan umumnya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga kita. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Cukup bisa dipahami ya Bapak Ibu? Posisi kontrol tadi ada berapa jumlahnya? Posisi kontrol tadi jumlahnya ada berapa? Di 5. Jangan bingung lagi. Motivasi orang untuk berubah itu terbagi dari berapa? Di 3. Yang kedua ini masuk motivasi eksternal. Ingin dapat hadiah, ingin berada di posisi nyaman, itu eksternal. Yang kita dilakukan dengan rasa penuh kesadaran menghargai diri, itu internal. Ya, motivasi perilaku. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dialog diskriminasi dengan pantun. Pantunnya apa Ibu Mona? Pantunnya apa? Tolong dibuatkan. Kertas dipil kalau menjadi benar. Masih ingat pantun itu Bapak Ibu? Pantun. Terima kasih atas kesediaan waktu kita semua berbagi informasi melalui diskusi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, students. Selamat pagi semua anak-anak sekalian. Sehat semua. Wajahnya terasa yang rapi ganteng, yang perempuan cantik. Mudah-mudahan kita dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran. Nah, namun sekalian hari ini ada yang unik dari yang biasanya kita lakukan setiap hari. Kalau setiap hari kita belajar, mempelajari buku, materi yang membicarakan sesuatu di luar materi pelajaran, yaitu membuat peraturan kelas. Ada yang tahu peraturan kelas itu apa? Apa ya? Pernah dengar kata peraturan nggak sebelumnya? Pernah. Baik, sekolah kita juga tentu punya, yaitu peraturan sekolah dalam bentuk tata tertib. Ada yang masih nggak tata tertib yang dimiliki di sekolah kita? Satu saja. Ya, apa kita? Tata tertib yang dimiliki di sekolah kita. Ya, saya pilih di dalam dua mulai. Pendidikan dan nah, sekarang kita akan menyederhanakan lagi. Kalau peraturan sekolah itu lingkupnya luas, berlaku seluruh siswa yang sekolah di sini. Nah, kali ini kita akan membuat peraturan kelas yang berlaku hanya di lingkup kelas 8A. Yang kemudian dari peraturan kelas tersebut kita semua punya etikat baik untuk mematuhi. Setelah nanti kita membuat peraturan kelas, selanjutnya kita akan pindahkan dalam bentuk keyakinan kelas. Pernah dengar kata yakin? Saya yakin saya bisa. Yang itu apa? Sungguh-sungguh dengar, betul sekali. Nah, sekarang kita ramu keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang berlaku di seluruh penjuru dunia. Yang bagaimana itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai yang diakui kebenarannya. Misalnya begini, buanglah sampah pada tempatnya. Orang Indonesia atau warga Indonesia mengakui benar nggak? Benar. Benar nggak? Menurut orang Inggris benar tidak? Kalau ada anjuran begitu, buanglah sampah pada tempatnya. Mereka setuju tidak? Setuju. Orang Arab Saudi setuju tidak kalau ada perintah seperti itu?
ini kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Pertama membuat peraturan, setelah peraturan ini terbentuk, kita akan saling menjadi keyakinan. Dulu sekarang sudah memiliki dua jenis notasi yang berbeda. Apa tadi namanya? State note. Nah, ini fungsinya sebentar jadi akan mengekspresikan harapan dalam bentuk peraturan, dan setelah selesai ditulis kalau usah banyak satu orang satu kalimat saja dalam satu kalimat dua kata ya, maksudnya panjang bersama komunitas yang nanti akan dikumpulkan. Sudah siap semua? Oke, silakan mulai. Boleh satu kata, boleh dua kata. Waktunya habis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang sudah selesai silakan pelajar di sini. Papan berapa? Kanvas yang berwarna hitam. Tempelkan saja. Berbalik. Salah kuning. Ambil sulang bagian sini. Lagi. Silakan ditempel. Oke, terima kasih. Nah, papan harapan sudah berisi dengan ekspresi adik-adik, ya. Harapan adik-adik yang dituangkan dalam bentuk kalimat. Nah, sebentar kita akan lihat isinya. Tidak ada yang menyertakan nama di sini kan? Jadi netral, ini siapapun bebas mengeluarkan isi ini. Apa yang ingin saya harapkan dari ruang kelas kita ini? Ada yang menuliskan jangan mengeluarkan baju. Mantap, saya tidak boleh, apalagi tidak bermain bola. Ada yang bermain bola di kelas? Nah, sekarang Bapak ingin ambil beberapa peraturan yang sudah kalian tuangkan di papan harapan. Dalam bentuk peraturan kelas ini menjadi keyakinan. Ya, apa saja di antaranya? Apa ya? Mulai dari anak tadi yang bolos. Nah, ini bisa. Bolos satu. Kita cari yang lain lagi. Tidak boleh bolos, tidak boleh bermain. Sampah. Agama. Juga persatuan tidak menghina. Nah, 2 yang bisa menjadi inspirasi. Yang ketiga, kira-kira apa simpul, kalimat simpulnya? Iya, ayo yang lain lagi sekarang. Kalimat simpulnya kira-kira apa?
Boleh? Nanti kita percantik lagi kan rumahnya. Toleransi, very good. Apalagi? Toleransi. Paham ada di mana toleransi? Nah, adik-adik sekalian, dari peraturan yang sudah kalian sematkan di depan, kita sudah mampu menjadi 3 nilai keyakinan kelas. Pertama yaitu disiplin, yang kedua menjaga kebersihan. Beda dari sisi proses. Bedanya di mana? Kalau peraturan tadi, peraturan tadi kalian buat, ya, saat kalian lulus di kelas, kira-kira kalian dibutuhkan tidak? Harus buat kalimat seperti ini, buat seperti ini. Ya, kan? Semuanya dari isi hati kalian. Tapi begitu dibawa ke keyakinan kelas, ada nggak diskusi? Ada doang guys. Diskusi. Kalian saya tanya, kira-kira kalimat keyakinan kelas dari peraturan yang tadi kita buat apa yang bagus? Cuma itu tadi. Ada disiplin. Menurut saya, dengan keyakinan kelas, kita dapat menuangkan ide melalui pendapat dalam upaya menjadi siswa yang baik. Keyakinan kelas, kita dapat belajar berdisiplin dari diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Ingin sekali. Ingin. Suka. Sangat suka. 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 Penting. 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 Oke.